Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton terus Hi Guys Official, subscribe, like, share, and comment. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi Guys Official, mantap. Ada satu aliran yang mengatakan manusia ini semua sama. Lalu kita tidak perlu percaya kepada Nabi. Karena kita dengan Nabi, kata aliran nih, sama. Nabi makan, kita makan. Nabi minum, kita minum. Nabi menikah, kita menikah. Jadi sama aja kita. Jadi orang begini jangankan sama ulama, jangankan sama wali, jangankan sama ustadz. Nabi aja dia, kata dia. Tak ada itu, kata dia. Pokoknya kita ini manusia sama. Ternyata setelah dilihat dari semua aliran yang ada di dunia ini, setiap manusia itu pasti punya kecenderungan untuk mengangkat satu pemimpin. Baik itu agama maupun aliran, bahkan aliran sesat sekalipun. Tetap ada pemimpinnya. Dan ternyata orang yang mengatakan semua manusia ini sama, dia pemimpin komunitas. Di balik orang begini tidak bisa dibantah dengan ayat. Orang dia nggak percaya Tuhan, tidak bisa dibantah dengan hadis. Dia nggak percaya Nabi. Dibalikkan. Kamu bilang manusia sama, iya. Terus kamu kan pemimpin komunitas. Kok bisa kamu lebih daripada anggota kamu? Jadi dia mengatakan Nabi tak punya kelebihan, wali tak punya kelebihan, ustadz tak punya kelebihan. Sebetulnya masih koma kalau dilanjutkan, tapi aku punya kelebihan. Pada akhirnya memang kecap merek titik-titik lebih kentang. Ini logika pertama yang mesti kita pahami, bahwa memang ada manusia ini diberi Allah kelebihan. Dan kita tidak bisa pungkiri itu. Agama, aliran, ormas, politik, ekonomi, ada diberikan Allah kelebihan. Berkumpul sesama serigala, ahli-ahli politik, pasti ada satu yang dilebihkan mereka, dicium orang tangannya. Kenapa kau lebihkan dia? Kami terus terang salut sama ketua itu Pak Ustadz. Memang hebat dia. Jangankan dalam masalah agama, dalam masalah politik, dalam masalah ekonomi, kumpul sesama ekonom, pasti ada satu yang dilebihkan. Kau sama dia satu sekolah kan? Iya. Sama-sama manajemen ekonomi dulu, ya. Master Bisnis Administrasi MBA dulu, ya. Kenapa kalian lebihkan dia? Cuma analah Pak Ustadz, memang agak lebih dia dari kamu. Jadi ketika kita lebihkan Ustadz ke Mas Ali dari kita dalam masalah, beliau dalam beberapa masalah memang punya kelebihan. Dia 001, sisa 01. Itu natural, itu naluri. Memang setiap aliran, agama, apapun namanya, memang ada orang dilebihkan. Nah, jadi kita tidak perlu cemburu. Dan kita ketika berada di tengah orang yang kita lebihkan itu, kita merasa lebih tenang. Kita terayomi, kita terlindungi. Dulu Habib Mahdi, secara umur saya 77, Habib Mahdi 79. Tapi kalau anak jalan sama dia, anak aman, anak nyaman, anak tenang. Duduk dengan dia, anak tenang. Duduk dengan Ustadz Kemas, anak tenang. Agak cemas. Istri khawatir. Duduk dengan kiai, kita tenang. Ini poin yang pertama mesti dipahami. Sama-sama belajar motor. Motor kita mungkin lebih mahal dari motor dia. Tapi kenapa kita lebihkan dia? Aku kalau jalan sama dia, Pak Ustadz, aku lebih tenang. Secara umur, lebih tua aku, Pak Ustadz. Merek motor, lebih mantap motor aku, Pak Ustadz. Secara legalitas, aku punya SIM, dia tidak, Pak Ustadz. Tapi kalau jalan sama dia, aku lebih tenang. Inilah, saya tidak usah pakai ayat ya, tak usah pakai ayat, tak usah pakai hadis. Inilah dasar kenapa kita mesti punya ketua. Untuk apa? Untuk ketenangan batin kita, ketenangan jiwa kita. Nah,
Sebelum masuk ke ayat, sebelum masuk ke hadis, pakai logika akal dulu. Setelah itu barulah masuk ke hadis, ke ayatnya. Ati Allah Ta'ala kepada Allah, ati Rasul Ta'ala kepada Rasul, wa ulil amri, pemimpin. Pemimpin kita Ustaz Kemas Ali, pemimpin kita Kiai Muhammad Atik Fahmi, pemimpin kita. Idza kuntum salasatan fi safarin, kalau kalian bertiga musafir, falyu'ammiru ahadahum, maka pilih satu menjadi pemimpin kalian. Ana ini sekarang, posisi saya ini sekarang kal mayyit baina ghasilihi, seperti mayat yang dimandikan orang yang memandikannya. Dengan adanya ketua, maka perjalanan saya ringan. Coba kalau tak ada ketua, bingung saya. Ustaz, ini ada undangan, kemana? Ke Sumatera Selatan, cek dulu. Sumatera Selatan dari Palembang berapa kilo? Terus yang undang ini siapa? Si Anu Pak Ustaz. Cek dulu. Tadi Google Map buka. Ini Wikipedia. Tengok dulu partainya apa. Ini udah mau dekat-dekat pilkada. Gawat kita ini. Jangan sampai kita kena jebakan Batman. Anda tidak mikir itu. Jadwal setahun udah rapi. Nanti ke Sumatera Selatan, serahkan semua ke Mas Ali. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Begitu juga lah kita dalam beragama ini. Percayakan tentang masalah ilmu ke Ustaz Kemas Ali, percayakan ke Kiai Muhammad Atik Fahmi. Mereka belajar sampai ke Wali Songo, Ngabar, Jawa Timur. Mereka belajar sampai ke Tarim, Ahqaf, Yaman. Kita percayakan aja. Ini sekarang banyak orang tidak percaya kepada orang yang sudah dilebihkan. Naik pesawat dia, percaya dia sama pilot tuh. Pernah kita waktu naik pesawat kita ketuk pintu. Pak pilot boleh nengok surat tes urin nggak? Tes DNA. Tes DNA. Tes. Nggak ada pernah kita permasalahkan pilot itu, entah dia nyabu, entah nggak tahu kita. Kita percaya aja sama dia. Begitu kita duduk di pesawat, kuserahkan sama pilot. Iya kalau dibawanya ke Lubuk Linggau. Kalau dibawanya ke Lubuk Alung, nggak tahu kita. Tapi kadang kita dalam masalah pesawat percaya kita sama pilot. Tapi dalam masalah agama ini kita nggak percaya sama ulama. Siapa lagi mau kita percaya? Rusak jam kita. Kita serahkan jam kesayangan kita ke reparasi servis jam. Rusak handphone kita, padahal di dalam itu bukan cuma rahasia kita, rahasia istri, rahasia anak. Kita serahkan ke tukang handphone. Percaya kita sama servis handphone. Padahal kalau di kopinya barang itu. Tapi dalam masalah agama nggak percaya kita sama ulama kita. Kan lebih parah kita itu. Meletakkan ulama di bawah tukang servis handphone. Bukan merendahkan servis handphone ya. Jangan pula kena somasi persatuan servis handphone. Tapi kita ini, saya cuma mau ngajak kita berpikir bahwa memang ada orang-orang yang dilebihkan Allah. Dan kita dari lubuk hati yang paling dalam mengakui itu orang ini memang kita lebihkan. Tapi bukan berarti dia lebih dalam segala hal. Dalam masalah ekonomi, mungkin kita lebih. Dalam masalah kebun sawit, mungkin kita lebih. Dalam masalah mobil, mungkin kita lebih. Tapi dalam masalah pengetahuan agama, masalah kedekatan dengan Allah, apa standar mengukurnya? Ya zohirnya kita tengok dia takwa sama Allah. Zohirnya dia selamat dari aib. Kalau batinnya mana kita tahu? Nahnu nahkumu bizzawahir. Kita ini menilai zahir. Wallahu yatawallas sarair. Adapun yang sarair, yang sir, yang batin, itu urusan Allah SWT. Jadi saya berjalan dengan ustadz, berjalan dengan kiai. Saya nyaman, saya tenang. Yang mau dicarikan ketenangan hidup. Begitu juga lah dalam perjalanan hidup yang panjang ini. Serahkanlah ke guru kita. Kita insya Allah selamat, tenang. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua. Tidak mungkin kita bisa berjuang sendiri. Mustahil itu tak bisa. Nabi Musa alaihissalam
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli, beri aku penolong saudaraku Harun akhi, Harun. Padahal Nabi Musa itu tenaganya 30 laki-laki perkasa Arab Yahudi. Nabi Musa. Makanya waktu menggeser sumur yang ditutup batu itu kan satu suku menggeser, nggak bisa. Dia sendiri aja digeser. Tapi dia tetap minta tolong Harun. Makanya dia bersama dengan Nabi Harun. Nabi Isa, yubri'ul akmaha wal abrasa, lumpuh, kusta, sehat. Yuhyil mauta, orang mati bisa dihidupkannya. Biiznillah, dengan izin Allah. Tapi waktu berjuang, wa idh qala Isa ibnu Maryam lil hawariyin, ingatlah ketika Isa berkata kepada hawariyin, man ansari ilallah, siapa yang menolong aku menegakkan agama Allah? Qalal hawariyun, hawariyun berkata, nahnu ansarullah, kami akan menolong. Jadi tak bisa sendiri, mesti ada tim. Jadi kekuatan Islam ini bukan pada one man show, bukan pada kekuatan person, tapi tim. Nah, Kiai di pondok ini beliau punya tim. Ada tim dapur, ada tim pengasuhan asrama, ada tim kurikulum, ada tim iklan, ada tim. Ustadz Kemas Ali juga punya tim. Cuman tim beliau lebih solid karena penjaga gawangnya 2. Penjaga gawang, pengatur dapur sih. Karena pondok dia kan 2. Nah, jadi tidak bisa kerja sendiri. Makanya kalau ada orang sendirian, man syadza syadza finnar. Siapa yang menyendiri, sendiri masuk neraka. Tak bisa sendiri. Ustadz di Pekanbaru, kami punya tim. Di pondok ada tim, di yayasan ada tim. Alumni Al-Azhar ada tim. Alumni Timur Tengah ada tim. Tidak bisa sendirian. Saya berjalan kemari pakai tim, kemana-mana pakai tim. Nah, itu. Jadi jangan sampai kita merasa, saya manusia, saya sehat, apa perlu saya sama orang? Kita sudah keluar dari kemanusiaan kita. Kita sudah merubah diri kita menjadi Superman, Batman, Wonder Woman, Cicakman. Kita ini, kalau yang sini lengket, sini itu namanya Cicakman. Kita ini manusia biasa. Jadi yang saya sampaikan ini sebetulnya tentang saya pribadi. Pertama, saya mengikut ulama. Yang kedua, saya pakai tim, tak sendirian. Ada tim media yang mengatur TikTok, yang mengatur IG, yang mengatur YouTube. Ada tim yang mengurus ini, yang mengurus ini. Kekuatan kita pada tim. Kemudian yang ketiga, apa sebetulnya kerja yang sedang kita buat ini apa? Yang kita buat ini adalah dakwah. Dakwah itu apa? Mengajak orang dari tidak baik jadi baik. Bupati yang sebelumnya hanya sibuk memikirkan proyek dinas, ya kita ajak dengan ceramah itu, mau aja dia bangun Islamic Center, udah tuh. Insya Allah Ustadz kita bebaskan dari tanah ini, kita bangun Islamic Center Pak Ustadz. Pak, ini kalau Islamic Center dibangun, biasanya jamaah yang sholat nggak ada. Nah, gimana caranya Pak Ustadz biar orang sholat? Bagusnya di samping Islamic Center itu buat SMP SMA. Oh gitu ya, iya. Jadi zuhur sama asar anak-anak sekolah. Iya. Terus maghrib isyanya Pak Ustadz? Yang sebelah kanan buat boarding school. Untuk isya sama maghrib sama subuh. Yang ngajar Pak Ustadz? Anak-anak yang udah, daripada kita nanam dari bawah, susah. Bagus pohon yang udah hampir jadi aja Ustadz. Kita pergi ke pondok Kiai Atik Fahmi, cari anak-anak yang udah hampir jadi, kita kirim ke Tarim. Pulang nanti jadi guru di situ. Mau aja dia udah pembebasan tanah, itulah dakwah kita. Karena kalau kita berkoar-koar mati-mati khutbah, tak dapat kita itu tanah itu. Ujung-ujungnya nanti ya dana juga. Tapi kalau dia dengan kekuasaan dia, makanya tadi
karena di situ Kapolres ada, bupati. Yang penting sampai dulu. Masalah dia lakukan tak lakukan, kita doakan sama Allah SWT, terbuka pintu hati dia, didoakan orang banyak, termotivasi dia. Jamaah pun bertanya-tanya, yang kemarin yang disampaikan Ustaz Somad itu mana bu? Gitu orang. Nah, itu. Nah, jadi itulah dakwah itu. Jadi dakwah itu bukan yang ceramah itu aja, yang membuat Ustaz Somad sampai kemari, yang mengamankan, yang mendesain baleho, yang umbul-umbul, yang bagian desain grafis, yang bagian lampu, yang kameramen, yang lighting. Itu semua bagian dari dakwah. Apakah yang ceramah lebih besar pahalanya di akhirat? Belum tentu. Bisa jadi yang ceramah itu yang pahalanya udah nggak ada lagi. Karena ada riaknya. Ceramah itu kan riak. Tengok orang, dipuji orang. Begitu masuk mobil tadi langsung di pinggir kaca tuh anak gadis. Padahal saya duduk dari awal di pinggir itu, nggak ada perempuan. Begitu kiai duduk situ langsung ada. Kan perlu kita ambil ijazah. Oh, beda. Live di TikTok. Live ini? Live. Luar biasa. Itu memang rezeki itu lain-lain memang. Nah, jadi sampai mana itu hilang bahan saya karena dibilang live itu. Saya poin ketiga. Bahwa ini dakwah. Tapi tidak selamanya bahwa yang namanya dakwah itu khutbah, ceramah, tausiah. Itu salah satu cara dakwah. Ada cara dakwah dengan khutbah, dengan lisan. Tapi ada cara dakwah dengan tulisan. Nulis novel. Update status pun dakwah. Update status. Cerita pun dakwah. Cerita. Cerita tentang orang mati suri. Dakwah. Aneh memang. Kadang lebih hebat dakwah jin lagi. Ini beberapa hari ini kan heboh. Orang takut mati bawa behel. Ustadz ceramah tak ada orang percaya. Pas jin kerasukan percaya. Yang si Vina. Iya. Percaya orang, takut orang pakai behel. Bertanggalan behel sekarang. Takut, pin-pin pun takut. Ustadz mau pakai dalil, pakai LCMA, profesor tak percaya orang. Jin kemasukan sekali percaya orang. Nah, itu. Ini luar biasa dakwahnya. Intinya bagaimana pesan-pesan ini sampai. Kita punya ketua, momen pertama. Bahwa kemudian kita percaya. Momen kedua, berjamaah. Lalu kemudian setelah kita ini sama-sama, apa yang perlu kita lakukan ini? Ya berdakwah, sesuai kemampuan kita masing-masing. Innallaha idza ahabba 'abdan ista'malahu. Kalau Allah sayang kepada hamba itu, dipakainya hamba itu. Ini yang di samping saya ini termasuk orang-orang yang dipakai Allah. Ini dipakai Allah untuk ngurus anak orang, ribuan orang. Ini dipakai Allah untuk ngurus umat, wal ummahat. Antum dengan segala bidang antum masing-masing dipakai Allah antum. Dipakai Allah untuk ini, dipakai untuk ini. Ketika antum sudah dipakai Allah di satu aspek ini, antum fokus saja di situ. Nggak usah mau pindah ke yang lain. Berarti menurut ilmu Allah, antum memang layaknya di situ. Saya memang sudah dipakai Allah di sini, Pak Ustaz. Kalau saya di tempat lain nanti macam tukang yang belum terbiasa, tukang reparasi tape radio. Radio orang rusak, dibetulkan ya. Begitu udah pasang-pasang, lebih baut satu. Kalau kurang berarti kan hilang. Ini berlebih satu. Nah, itu. Jadi bingung sendiri. Saya husnuzon pada Allah, berarti menurut ilmu Allah, saya memang dipasangnya untuk tabligh akbar. Tapi saya tidak mengecilkan yang mengajar di kelas, santrinya cuma 2. Boleh jadi dari murid dia yang 2 itulah derajat dia diangkat Allah. Dan dari murid dia yang 2 orang di kelas itulah nanti yang akan mendirikan 1000 pondok pesantren. Jadi kita selalu melihat diri kita, tak apa-apa. Tak ada apa-apanya kita dibanding mereka. Jangan pernah kecilkan amal orang. Nah nanti waktu kita menghadap Allah itu bukan ditengok yang gemuruh manusia itu. Yang ditengok adalah kecilnya keikhlasan. Rubba amalin saghirin yukabbiruhun niyah.
Kata Imam Abdullah ibn Mubarak, berapa banyak amal yang kecil tapi besar karena niat. Jadi amal kita ini namanya dakwah. Yang berdakwah ini Ustaz Somad, enggak, semua kita berdakwah sesuai dengan bidang masing-masing. Yang keempat, limitnya. Sampai kapan nih kita ini Pak Ustaz? Sementara malaikat maut datang. Ustaz kemarin di Kalimantan Utara, terakhir sekali Tarakan. Habis itu sekarang Lubuk Linggau. Besok mau ke Muko-Muko, lanjut lagi Bengkulu. Mana? Hah? Mana? Mana? Habis itu kemana lagi? Habis itu Sulawesi Selatan. Sampai kapan nih Pak Ustaz? Sampai malaikat maut datang. Sementara dia datang, kita keliling. Jadi antum kalau ditanya orang, kau nih ini kapan? Kau nggak letih kau? Ya nanti kalau udah malaikat maut datang istirahat kita. Sementara dia datang, kita keliling dulu. Kalau udah dia datang, kita mau keliling tak bisa. Orang udah ngumpul pun datang, kita orang tuh lari. Limit kita sampai dia datang. Kalau dia sudah datang, Assalamualaikum kata dia, I'm coming. Udah selesai, habislah kita. Dan kita insya Allah itulah istirahat. Mustarih wa mustarah minhu. Manusia ini dua. Yang pertama mustarih, istirahat. Ustaz kapan istirahatnya? Seringkali ini jamaah. Saya karena sering jamaah itu nanya Ustaz kapan istirahat. Lama-lama saya mikir Kiai. Sebetulnya aku ini tak lelah. Yang lelah ini omongan cakap kau ini yang buat lelah. Kita sebetulnya tak lelah. Tapi karena sering ditanya, kapan Ustaz? Lama-lama letih juga aku dengar cakap kau ini. Manusia ini dua. Yang pertama mustarih, orang yang istirahat. Yang kedua mustarah minhu. Mustarah minhu itu waktu kita mati orang itu istirahat. Anu meninggal, alhamdulillah istirahat. Kalau enggak waktu dia masih hidup Pak Ustaz, jantung kami dengar musik dari rumah dia, boom bam boom bam. Sekarang sejak dia meninggal istirahatlah kami satu gang tuh Pak Ustaz. Dulu waktu dia hidup Pak Ustaz, suara knalpotnya itu lah 3 orang meninggal di gang kami gara-gara knalpot itu Pak Ustaz. Setelah dia meninggal, istirahatlah telinga kami Pak Ustaz. Jangan sampai kita mati orang istirahat. Kalau bisa kitalah yang istirahat. Jadi sampai kapan waktu kita ini berdakwah? Sampai malaikat maut datang. Waktu itulah baru kita istirahat insyaallah. Habib Mahdi udah istirahat. Habib Mahdi 2 istirahat dia udah. Istirahat dari pilpres, istirahat dari pilkada. Kita yang pening. Masih lagi. Orang yang mendaftar ke KPU kita yang pening. Habib Mahdi, rasa nampak senyum Habib Mahdi nengok kita. Senyum dia yang masih. Aku udah istirahat dah kata dia. Kita. Tapi kenapa? Kenapa kita belum disuruh Allah istirahat? Kenapa kita belum istirahat? Sama macam pelatih bola ditengok. Itu istirahat jangan. Masih bertenaga lagi biarkan. Berarti menurut Allah kita ini masih bertenaga. Masih ada lagi. Lari. Gol tak gol belakangan. Yang penting lari aja dulu. Nah, inilah limit kita. Sampai pada akhirnya nanti kita beristirahat. Game is over. Selesai. Yang tak mau berjamaah, yang tak mau mengakui kelebihan orang, yang tidak mau mengikut ulama, yang tidak mau percaya, terserahlah. Sampai nanti akhirnya permainan catur selesai. Saat kotak ditutup, maka pion dan king berada di tempat yang sama. Waktu papannya ini memang betul, depan ini pion. Ini belakang kuda ini. Tapi begitu permainan sudah selesai ditutup, sama semua. Tak ada yang lebih, tak ada yang kurang. Jadi pada akhirnya kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi tim UAS mesti bisa jawab kalau ditanya orang. Itu Ustaz Somad itu kesana kemari, kapan dia itu istirahat? Nanti malaikat maut datang berhenti dia itu insyaallah. Kalau tidak dikasih orang izin tausiah, streaming dari rumah. Kalau Ustaz tak bisa lagi bercakap, nulis. Kalau Ustaz tak bisa juga nulis, berzikir. Tak juga bisa berzikir, zikir qalbi dan Allah.
Lisan tak bisa lagi. Hati saja. Terbaring di rumah sakit. Sendirian kita. Stres, depresi. Enggak. Orang beriman tidak stres, tak depresi. Dia sibuk dengan zikirnya. Allah, Allah, Allah. Sampai pada akhirnya kita mati dalam keadaan husnul khatimah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Tengku Zulkarnain keliling sama kami di beberapa tempat, meninggal. Ustaz Mahir Tuwailibi keliling di beberapa tempat, meninggal. Kawan-kawan, sahabat-sahabat. Jadi perasaan saya sekarang ini sama macam di Mesir dulu, Ustaz. Si Anu kemana? Udah pulang. Si Anu kemana? Pulang. Si Anu kemana? Pulang. Begitu lah sekarang. Dulu waktu di Mesir gitu. Kok enggak pernah datang lagi dia ke sini? Dia udah pulang. Oh. Sini? Dia udah pulang. Nah, sekarang di sini gitu ya. Sini mana? Udah meninggal, Ustaz. Kita juga gitu. Pada akhirnya sekarang kita di sini. Sekarang sedang di sini. Ana sedang menengok Ustadz Kemas Ali dengan Kiai Muhammad Atiq Fahmi. Dan di seberang sana ada Habib Mahdi. Coba dibalik posisi kita. Nyebrang kita ke sana. Kan ada Habib Mahdi di sana. Dan dari sana melihat kemari, di sini ada Ustadz Kemas Ali. Jadi kalau ada orang mengatakan, nanti kalau kami mati gimana lah Pak Ustadz? Mati itu hanya nyebrang. Dan bertemu dengan orang tersayang. Kalau di sini ada orang tersayang, di sana juga ada. Saya kalau mati, pindah ke sana. Kawan-kawan, di sana ada Ustadz Tengku Zulkarnain. Di sana ada Ustadz Habib Mahdi. Ada emak saya, ada ayah saya, ada atuk saya, ada moyang saya. Jadi orang beriman tidak pernah sedih. Karena dia hanya sekedar menyeberang tempat dan dia melihat. Wa qul i'malu, beramallah kamu, fasayarallahu amalakum. Amal kamu 3 yang melihat. Pertama Allah, yang kedua Rasulullah, yang ketiga al-mu'minun, orang beriman. Orang beriman melihat. Mak saya sekarang sedang melihat, ayah saya, guru-guru saya melihat amal saya sekarang. Begitu juga kalau kita mati, kita tengok amal kawan saudara kita. Bangga Habib Mahdi dengan kita. Beliau sudah meninggal, silaturahim kita tetap bersama. Pada akhirnya, begitulah kita memahami hidup. Jadi orang beriman tidak stres, tidak depresi. Kenapa? Karena dia menganggap dunia ini hanya perjalanan aja. Satu episode hidup. Masih ada episode alam barzah. Habis itu menunggu hari kiamat. Habis itu kiamat ditiupkan sangkakala. Bangkit di padang mahsyar. Terus sampai nanti pada akhirnya kita di surga. Jannatul Firdaus. Allah pertemukan anak dengan antum. Tertulis di Lauhil Mahfuz malam ini kita bertemu. Takdir Allah SWT. Berjumpa dengan orang baik. Di tempat yang baik. Membicarakan yang baik. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam kebaikan. Dan pada puncaknya nanti kita berada di tempat yang terbaik, Jannatul Firdaus, bersama orang yang terbaik, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai guys, official.